Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa atammu taslim على سيدنا محمد المبعوث في رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الصبح، Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di tanggal 24 Syawal 1447 Hijriah. Kita masih bisa berjumpa, berterbuka di majlis ilmu yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam alaihi salam, mari sama-sama kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, panutan kita. Menantinya adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikutinya menandakan bahwa ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang terus istiqamah mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk di antara para orang yang istiqamah mengikuti jalan Nabi SAW, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Tentu pertemuan perdana setelah Ramadan, karena masih Syawal. Saya pribadi menyampaikan kepada para jemaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua bisa diperjumpakan dan dipertemukan di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kullu 'am wa antum bi khair. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik jemaah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai talaqi dari mulai surah Al-Kafirun sampai An-Nas, kita akan mengawali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Kitab, ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dari surah Al-Kafirun sampai dengan surah An-Nas. Untuk surah Al-Fatihah insyaallah jemaah sudah fasih nih. Insyaallah sudah fasih untuk surah Al-Fatihah. Atau mulai dari Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ada Al-Fatihah, ada As-Sab'ul Mathani. Al-Fatihah artinya membuka, karena ia membuka Al-Quran yang berada di awal surah yang pertama. Jika kita membuka mushaf Al-Quran, kemudian surah Al-Fatihah memiliki nama As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Karena minimalnya sehari surah Al-Fatihah diulang sebanyak 17 kali dalam 17 rakaat salat 5 waktu. Dan di antara nama lain dari surah Al-Fatihah juga Al-Wiqayah. Al-Wiqayah. Al-Wiqayah artinya ia merupakan penjagaan. Jadi orang yang membaca surah Al-Fatihah maka akan mendapatkan penjagaan, mendapatkan penjagaan dari hal-hal yang buruk, sehingga agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak baik, bisa memperbanyak membaca surah Al-Fatihah. Dan antara yang lainnya juga ya, Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Kafiyah itu artinya surah yang bisa mencukupi apa-apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian di antara nama lain surah Al-Fatihah juga Ar-Ruqyah. Jadi sering dibaca ketika seseorang perlu diruqyah atau dibaca untuk meruqyah sendiri supaya terjaga dari wasawis syaitan. Kemudian di antara nama lain dari Al-Fatihah juga Asy-Syifa. Asy-Syifa karena ia menjadi surah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi obat. Nah, biasanya
air putih, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian diminum. Kemudian juga di antara nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an Al-Azim, karena intisari dari seluruh Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Nah, ini adalah nama-nama dari surah Al-Fatihah. Dan ketika kita membuka 7 ayat itu, empat ayat pertama itu berisi asma Allah al-husna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang baik, yang indah, al-husna. Kemudian satu ayat setelahnya adalah hubungan kita dan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya. Ini di ayat kelima, satu ayat. Kemudian 2 ayat terakhir adalah harapan dan doa agar kita dalam hidup ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Fatihah. Secara singkat, ketika kita membacanya dalam sholat, maka kita diajarkan dalam surah Al-Fatihah itu bagaimana tata cara dan adab dalam berdoa. Di adab dalam berdoa itu pertama harus dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, agar doa kita terkabul, maka jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kemudian baru setelah itu kita berdoa. Maka dengan itu insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan doa. Jadi surah Al-Fatihah. Nah, berikutnya kita akan memasuki surah berikutnya, itu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sudah kita baca ya. Kemudian juga surah An-Nasr. An-Nasr terakhir sudah dibaca belum? Surah An-Nasr belum? Baik, kita mulai dari surah An-Nasr. Jadi nanti saya akan membacakan, kemudian nanti para jemaah bisa mengikuti. Surah An-Nasr ini surah Madaniyah. Jadi meskipun surah ini pendek ya, tetapi surah ini diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di surah An-Nasr ya, adalah surah terakhir yang diturunkan. Ya, surah terakhir yang diturunkan. Jadi kalau bicara surah terakhir yang diturunkan, maka jawabannya surah An-Nasr. Kalau ayat terakhir yang diturunkan, ayat ahkam, ayat hukum yang diturunkan, maka itu ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Ya.
Kalau bicaranya ayat terakhir yang paling akhir diturunkan, maka jawabannya adalah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 281. Jadi kalau bicara surah kutub, ya satu surah yang terakhir diturunkan kutub, jawabannya surah An-Nasr, karena ini turunnya setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan Makkah. Dan surah ini, ya, ini adalah surah yang termasuk dalam surah-surah pendek, ya. Jadi surah-surah pendek itu dalam Al-Quran dimulai dari surah Qaf juz 26, ya, juz 26 surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Ini disebut dengan surah-surah pendek, minal mufassal, di surah-surah pendek. Kemudian Al-Quran itu ada surah-surah yang jumlah ayatnya itu kurang lebih 100, ya, mendekati 100 ayat atau lebih dari 100 ayat, dinamakan minal mi'in. Kemudian ada surah yang panjang, ya, disebut istilahnya dengan asar tiwal. Surah-surah panjang itu dimulai dari surah Al-Baqarah, ya, ada 7 surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Ini as-sab'ah. Nah, untuk surah An-Nasr, maka ia masuk kategori surah pendek dan jumlah ayatnya adalah 3 ayat, ya. Jadi dalam Al-Quran ada 3 surah, dalam Al-Quran yang isinya 3 ayat. Ada surah Al-Asr, ada surah Al-Kautsar, dan surah An-Nasr. Kalau kita perhatikan nama suratnya itu, akhirnya huruf terakhirnya itu huruf Ra. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr, ya, An-Nasr. Jadi ini adalah 3 surat yang isinya jumlah ayatnya ada 3. Nah, surah An-Nasr ini, ya, ayat pertamanya berisi tentang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan izin Allah Makkah itu dibebaskan, wal fath, datang pertolongan Allah dan adanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Surah An-Nasr, surah pertolongan. Jadi bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, yang kemudian didukung oleh sahabat-sahabatnya yang mulia, didukung oleh keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan yang tidak hanya mengorbankan harta benda, tetapi juga jiwa dan raga, bahkan harus meninggalkan kota kelahirannya, kampung halamannya, sampai hijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan sebelumnya harus hijrah
ke Habasyah. Perjuangan yang begitu banyak mengorbankan orang-orang yang dicintai, orang-orang terdekat. Namun karena kesungguhan, keistiqomahan Nabi SAW dan para sahabat dalam berjuang, maka pertolongan Allah datang. Maka ini menjadi bukti lama waktu yang ditempuh atau singkatnya waktu yang ditempuh, kemenangan Allah, pertolongan Allah pasti akan datang kepada mereka-mereka yang senantiasa berjuang. Nah, kemudian di ayat keduanya, ketika Islam kemudian dakwahnya itu sampai ke pelosok-pelosok negeri Arab, kemenangan Islam terdengar di seluruh Jazirah Arab, bahwa Makkah itu kemudian telah dibebaskan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhenti perjuangannya, namun terus berlanjut dengan terus berdakwah, sehingga banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, bahkan sampai hari ini terus bertambah, meningkat jumlah kaum muslimin. Karena kalau kita lihat kata yadkhuluna ini menggunakan fi'il mudhari' atau kata kerja sekarang dan yang akan datang, menunjukkan bahwa orang-orang berbondong-bondong masuk Islam tidak hanya sekarang, tetapi terus bertambah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ayat ketiga ini ada pesan yang bisa menjadi prinsip kita ketika mendapatkan pertolongan Allah, ketika mendapatkan kemudahan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita kalau lagi senang, lagi bahagia, dan pertolongan, apa yang kita lakukan? Di luar sana ada kemudian ketika mendapatkan kenikmatan itu lupa dengan Allah, lupa bersyukur, malah kemudian berfoya-foya dan melakukan hal-hal yang tentu tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab kita sebagai orang Islam yang kita membaca surah An-Nasr, maka di ayat ketiga ini mengajarkan ketika kita memperoleh kenikmatan, pertolongan Allah, kemudahan dari segala kesulitan, dalam keluar dari ujian, maka pertama yang harus kita lakukan adalah mensucikan Allah, memuji Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa
ya, adanya kemudahan, adanya jalan keluar, adanya ya kenikmatan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diucapkan adalah alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Jadi Nabi SAW beserta kaum muslimin ketika telah membebaskan Makkah, yang dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berfoya-foya melakukan hal-hal yang sia-sia. Fasabbih bihamdi rabbik. Kemudian apa? Wastaghfir. Yang dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya. Ini mungkin jadi bertolak belakang dengan yang selama ini dilakukan. Jadi justru ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, yang dilakukan adalah memuji Allah dan beristighfar. Beristighfar. Kenapa beristighfar? Untuk membersihkan hati kita dari apa? Dari kesombongan. Ya, kesombongan yang bisa jadi muncul bahwa oh ini saya mendapatkan kenikmatan karena usaha saya, karena ilmu saya, karena perjuangan saya. Tidak. Tapi beristighfar, memohon ampun kepada Allah bahwa ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah agar membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi. Wastaghfir. Jadi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah ketika mampu Makkah itu beristighfar. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Baik ya, kita baca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di basmalah itu dua mad thabiyah. Mad thabiyah itu dibacanya dua harokat, tidak lebih dari dua harokat. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ini panjangnya lebih dari dua harokat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan murattal Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu panjang pada lafzul jalalah. Ayat Bismillah, la itu dua harakat, kemudian ma dua harakat. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim.
lebih dari 2 harokat. Ya, jadi maqtobi itu harus 2, tidak kurang, tidak lebih. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. والفتح والفتح ya. Haknya wal fath ya, haknya harus jelas ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Ra-nya tipis, kemudian ada ha sukun. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita ulang lagi. Di ayat pertama ada jaa. Kata jaa ini namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad ya, ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kata. Jaa. Berapa panjangnya? 4 atau 5 harokat. Boleh 4, boleh. Yang penting harus seragam, sama. Ketika bertemu mad wajib muttasil di tempat lain, panjangnya juga 4. Oh, saya lebih suka panjangnya 5. Maka semua mad wajib muttasil dibaca 5 harokat. Jadi ini pilihan panjangnya. Boleh 2 harokat? Tidak.
Pilihannya 4 atau 5 harakat. Ya. Jadi dalam bab mad itu terbagi menjadi 2. Ada mad tabi'i atau mad asli yang keberadaannya itu murni, bertemunya huruf dan setelahnya ada huruf mad. Ya, huruf mad, huruf alif, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kemudian ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Kemudian waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Nah, kalau setelah huruf mad itu tidak ada hamzah atau sukun, maka dibacanya 2 harakat. Disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Kemudian bagian kedua ada mad far'i az-zaid. Mad far'i az-zaid itu mad yang keberadaannya itu disebabkan karena adanya hamzah setelah mad atau adanya sukun setelah huruf mad. Setelah huruf mad ada 3: alif didahului fathah, ya didahului kasrah, waw didahului dhammah. Ini di ayat pertama ada mad jaa. Kemudian di ayat pertama ada kata al-fath, 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 al-fath. Ya, ta-nya ini sukun. Nah, ta itu di antara sifatnya huruf ta adalah hamas. Hamas itu adalah mengalirnya udara. Fath. Jadi bukan fathah, tapi fath. Dan haknya karena dia sifatnya hamas juga udaranya dialirkan, tidak ditahan. Wal fath. Kemudian di ayat kedua ya ada di ayat di kata terakhir afwaja ada fathatain bertemu alif. Nah, ketika waqaf maka fathatainnya berubah jadi fathah dan dibaca panjang 2 harakat. Tapi kalau disambung maka fathatain bertemu huruf fa, hukumnya adalah ikhfa. Nah, sehingga dibaca dengung ketika membacanya disambung, tidak berhenti. Afwaja fasabbih. Tapi kalau berhenti jadi afwaja, panjangnya 2. Ya, sama kalau kita buka surah An-Nisa, ya, surah ibu-ibu, ya, surahnya wanita, surah An-Nisa, itu ayat terakhirnya itu, ya, hampir semuanya, jadi tidak semua, hampir semuanya itu diakhiri dengan mad iwad, ya, namanya mad iwad. Mad iwad itu adalah fathatain bertemu, ya, bertemu huruf mad, ya, dan dibaca fathah karena waqaf. Afwaja. Sama di ayat ketiga tawwaba.
ba. Nah, ini pertanyaan. Kenapa ini fathatainya ditulis di atas fathah ada mim? Kelihatan ya? Ya. Nah, ini tawwaba. Kenapa ada mim di sini? Ini harokat. Ya. Innahu kana tawwaba. Fathah di sini ya, ditulis fathatain di sini. Fathah di atas ada mim. Ada yang bisa jawab? Dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya. Di sini di ayat kedua afwaja, fathatanya ditulis dua fathah. Ya. Karena fathatainya dibaca dengung ketika disambung dengan huruf setelahnya, berlaku hukum ikhfa. Sedangkan ayat ketiga tawwaba, ketika disambung maka bertemu huruf apa? Ba. Huruf ba. Ya. Huruf ba. Surah Al-Lahab. Nah, sehingga ya, tanwin bertemu ba, hukumnya apa? Iqlab. Iqlab itu apa? Berubahnya nun sukun atau tanwin jadi mim. Tawwaban bismillah. Ya, sehingga ya, jadi ditulisnya fathatain dengan mim. Ini ya jawaban dari kenapa fathatain di sini ditulisnya dua fathah, di sini fathah dengan mim. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah ini sudah syuruh ya, sudah syuruh. Ya, sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca bersama surah An-Nasr ini. Kita sama baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إنه كان توابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah selesai dari pada pekan kali ini. Mari kita duduk dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.